pasti ketika kita berkumpul. Artinya saudara, ketika kita di rumah, kita sendirian, kita selalu menghidupi doa, pujian, penyembahan. Itu artinya ada api yang keluar dari hati setiap kita. Dan ketika kita berkumpul di dalam satu gereja, dalam satu wadah gereja, maka api itu akan semakin besar saudara. Karena semuanya sedang menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Ya, ada 3 rahasia untuk kita terlepas dari belenggu penjara atau belenggu apapun yang mengikat kita. Yang pertama saudara, doa dan puji-pujian. Di dalam Kisah Para Rasul 16 yang ayat yang ke-22 tadi kita sudah bacakan bersama saudara, ada kuasa di dalam puji-pujian. Mazmur 22 ya, kita coba lihat ya di sana ya. Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan saudara, itu artinya kita sedang membangun tahta untuk Tuhan bersemayam di atasnya. Itu artinya kita sedang mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini saya selalu melihat saudara, hari-hari ini itu gempar dengan yang namanya TikTok ya saudara. Dan sangat disayangkan kalau kita itu hanya gunakan untuk dunia saudara. Karena kalau kita menanam talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita hanya untuk dunia saudara, itu nggak akan ada hasilnya saudara. Bahkan mungkin semakin kita akan terbelenggu dengan hal-hal dunia yang ada. Nah, belenggu apa sih yang mengikat saya dan saudara hari-hari ini? Mungkin kelihatannya kita sedang bebas, kita tidak sedang terbelenggu, kita sedang tidak ada di dalam penjara saudara. Kita mungkin sedang belenggu dengan rasa kekecewaan kita, rasa kebencian kita. Mungkin kemarin sempat salah paham dengan sesama, salah paham bahkan mungkin dengan keluarga kita sendiri. Dan kita menyimpan itu, kita tidak mau memberikan pengampunan. Saudara, satu kesaksian ya saudara, saya sebelum beberapa tahun yang lalu, saya tuh punya saudara sepupu di sini ya. Dan kita sempat ada salah paham gitu ya, salah paham karena orang tua saya sering saya minta tolong sama dia untuk lihat karena saya jauh gitu ya. Jadi saya minta tolong untuk lihat dan satu saat kita punya kesalahpahaman gitu. Dan dia mulai, pokoknya dia marah-marah sama orang tua saya sampai orang tua saya menangis. Dan seorang anak kalau tahu orang tuanya nangis, wah saya juga sedih saudara. Saya sedih sekali saudara. Dan waktu itu saya putuskan bukan egois gitu ya, bukan saya mau egois, tapi saya sendiri harus menjaga hati saya supaya saya tidak tercemari. Amin saudara. Dan saya ingat ya firman Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Wah sangat mengerikan saudara ya. Nah jadi sebelum saya pulang ke sini ya saudara, saya lihat di sosmed itu dia tuh ternyata sakit. Dia sakit dan seseorang mempostingnya dan saya lihat dan saya mulai masuk inbox. Saya bilang, "Salam Kak, apa kabar? Sepertinya Kakak lagi sakit ya." Saya minta maaf ya Kak, kalau selama ini saya tidak ada komunikasi lagi. Nah, di situ saya merasa plong saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, mari siang hari ini saya rindu. Apa yang mengikat kita, apa yang membelenggu kita, mungkin itu sebuah kebencian atau mungkin kita sedang terbelenggu, sedang terjerat dalam sakit penyakit saudara. Tadi Bapak Gembala sempat sampaikan bahwa ada beberapa jemaat yang masuk rumah sakit karena dalam keadaan sakit ya saudara. Tapi saya percaya di dalam doa, pujian, penyembahan saudara, kita percaya ada kuasa di dalamnya. Kita melihat apa sih yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama Silas dalam penjara. Mereka menaikkan doa, mereka menaikkan pujian, bahkan mereka tidak peduli orang lain, orang yang ada di sekeliling mereka mendengarkan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka tidak peduli saudara, karena mereka tahu, mereka mengenal Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sanggup melepaskan belenggu yang mengikat mereka. Amin. Nah, kemudian yang kedua saudara, intim dengan Tuhan. Nah, intim dengan Tuhan itu melalui apa saudara?
Kita nggak bisa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan kalau kita tidak intim. Itu orang Manado bilang pura-pura itu. Ya kan, saudara? Nah, kalau orang yang intim dengan Tuhan, berarti dia memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara, di sini katakan kita harus intim. Melalui apa, saudara? Rajinlah baca Alkitab. Kalau kita di Hongkong, saudara, kita tuh ada grup ya, ada grup gemar membaca Alkitab. Nah, jadi di grup itu kita di sana gitu kan ada suprayon gitu, baru gembala-gembala full gitu ya. Nah, jadi dari gembala rayon itu turun ke gembala full sampai ke jemaat, semua masukkan di situ. Jadi di situ kita lapor gitu ya. Tapi kita bukan hanya wajib lapor, tapi dengan adanya pembacaan Alkitab ini, ketika yang lainnya, oh saya hari ini belum lapor ya gitu, pastinya dia punya kegerakan untuk membaca Alkitab. Saya rasa itu juga hal yang baik sih untuk dilakukan ya, untuk saling mengingatkan gitu. Jadi mari kita intim dengan Tuhan. Hari-hari ini, saudara, ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Kita melihat ya, banyak orang yang stres, saudara. Kemarin saya baru melihat berita di Hongkong itu dia mau bunuh diri, saudara. Di Hongkong itu selalu terjadi seperti itu. Karena apa, saudara? Mereka depresi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mau intim dengan Tuhan. Karena memang kepercayaan mereka masih, ya itu saudara tahu ya, kepercayaan tadi itu memperhatikan saudara-saudara ya. Saya tambah semangat gitu ya, saya tambah bergairah untuk melayani Tuhan. Karena apa? Jemaat apa seperti ini gitu ya, tapi saudara semangat sekali gitu ya, semangat sekali. Dan saya diberkati dengan ada firman Tuhan yang saya ingat tadi itu ya, jemaat yang mula-mula mereka itu setiap hari berdoa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka saling membagi-bagikan roti sehingga mereka disukai oleh semua orang, saudara. Dan saya rindu hal itu boleh terjadi di tempat ini. Ketika jemaat di tempat ini bersatu hati, unity di dalam Tuhan, memuji menyembah bersama, berdoa bersama-sama, saling mendukung, tidak ada saling mencela satu dengan yang lain, saudara. Saya percaya hari demi hari tempat ini akan muat, tempat ini akan full, bahkan tempat ini akan semakin hari semakin besar. Amin, saudara. Kalau saudara bisa mengimani hal ini, saya percaya beberapa tahun yang ke depan saya datang, pasti gereja ini sudah semakin besar. Amen. Dan semakin berkembang. Amin. Amin. Saya percaya, saudara. Nah, mari kita intim dengan Tuhan, saudara. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, dan kalau kita mau intim dengan Tuhan, tidak bisa kalau kita itu tidak tahu firman Tuhan. Kalau kita itu tidak pernah membaca firman Tuhan, dari mana kita mau intim dengan Tuhan? Nggak bisa kita intim kalau kita tidak pernah buka Alkitab kita. Nah, saudara, tadi pagi karena saya datang, padahal di dalam firman Tuhan setiap jawaban dalam kehidupan kita, pergumulan yang kita hadapi itu ada dalam Alkitab. Jadi mari kita baca Alkitab setiap hari. Bukan cuma anak-anak sekolah minggu baca kitab suci, doa tiap hari. Anak-anak sekolah minggu saja bisa loh, saudara. Apalagi kita yang sudah dewasa ya. Amin, saudara. Ya. Kemudian, saudara, ketika kita mengalami pergumulan, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tidak usah berpikiran negatif. Kadang-kadang kita selalu berpikir, Tuhan ini gimana sih? Saya itu sudah setiap hari Minggu ke gereja, saya sudah setiap hari berdoa, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah memberikan buah sulung. Tapi kenapa masalah ini datang dalam hidup saya? Itu negative thinking, saudara. Jangan berpikir negatif kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu lebih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Maka dan sebab itu, saudara, mari kita tetap melekat hanya kepada Tuhan. Jangan cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7 ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi jangan andalkan kekuatan kita. Kalau kita balik di ayat yang kelima, saudara, terkutuk loh, saudara. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Jadi mari jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Mari gunakan lutut kita, saudara. Kita banyak datang di kaki Tuhan. Apapun pergumulan kita, saya percaya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari setiap pergumulan kita. Amin. Bukan berarti lah saudara punya hutang terus, Tuhan bayar dong hutangku, saya bayar hutangmu. Bukan begitu loh saudara. Tapi mari kita harus tahu memanage keuangan kita juga, saudara. Kita harus tahu bagaimana menyusun. Jangan, ada uang yang penting hura-hura. Ketiga tadi ya, berpikirlah yang positif. Di dalam Filipi 4 ayat 8 ya. Kita sama-sama buka ya, Filipi 4 ayat 8, biar kita sama-sama tahu. Saya rasa ini juga sudah dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan negatif thinking, jangan berpikiran yang sebab kita sendiri yang berurusan langsung dengan Tuhan. Amin. Nah, kita selalu lebih baik kita tahu, kita berpikir bahwa berarti ketika saya punya masalah ini, sebentar lagi mujizat yang besar sedang menanti. Amin, saudara. Kalau saya hari ini diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, pergumulan yang seakan-akan bagi manusia tidak ada jalan lagi, tetapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebentar lagi mujizat yang besar pasti saya alami. Amin, saudara. Nah, kita berpikir seperti itu, saudara. Sekalipun pada kenyataannya, wow masih berat, saudara. Wow masih sakit, saudara. Saya masih seperti ini. Kelihatannya pintu-pintu belum terbuka. Seperti Paulus dan Silas, saudara. Meskipun pintu belum terbuka, mereka tetap terus memuji menyembah Tuhan tengah malam, sampai ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saudara tahu, mungkin kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah rajin kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Kok malah masalah yang datang? Gempa bumi, artinya kita malah tertimpa dengan masalah yang datang. Tetapi ingat saudara, di balik semuanya itu Tuhan menyediakan berkat bagi saya dan saudara. Amin. Nah, saudara yang telah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Kelihatannya sulit, kelihatannya tidak bisa. Saudara, saya ingat waktu saya mau kerja, maka dia kerja. Karena dia selalu bertanya sama Tuhan, saudara. Mari intim dengan Tuhan, saudara. Nah, waktu itu saudara, waktu saya sudah dipanggil 3 bos yang mau dengan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan yang mana ya Tuhan? Waktu saya tidur, saudara, saya diperlihatkan wajah dari bos saya. Bayangkan ya saudara ya, saya tidak pernah lihat bos saya itu seperti apa. Tapi dalam mimpi saya benar-benar melihat dia. Saya lihat wajahnya dia. Dan waktu itu karena saya masih baru di PT, baru berapa hari ya, saya belum begitu banyak belajar bahasa Cina, saudara. Yang saya tahu bahasa Inggris. Nah, kemudian saudara, di mimpi itu saya bisa berbicara lancar dengan majikan itu ya. Dan saya bilang, oh berarti majikan ini. Saya lihat di foto ya, waktu agent saya kasih lihat itu foto majikan, saya ini kan yang semalam itu saya lihat di mimpi, saudara. Benar, saudara. Saya bilang, saya pilih yang ini. Waktu saya sudah mau berangkat, dan orang-orang yang tadinya itu suka bicara, masa sih dia bisa, nggak mungkin, bukannya nggak mungkin. Saya cuma dalam hati, bagi kamu nggak mungkin, tapi bagi Tuhan saya itu selalu mungkin. Nah, kemudian saudara, waktu saya, karena saya cuma 2 bulan di PT, biasanya itu 6 bulan sampai 1 tahun, saudara. Jadi saya sudah lama di sana, yang lain masih menanti di sini. Itulah kedahsyatan Tuhan, amin. Nah, waktu saya sampai di Hong Kong, saudara, benar persis seperti apa yang ada dalam mimpi saya. Saya percaya itu bukan kuat dan gagah saya, itu bukan saya salah gitu, saudara. Tapi benar-benar itu semua berasal dari Tuhan, amin, saudara. Nah, itulah saudara, kalau kita banyak memuji menyembah Tuhan, kita melekat sama Tuhan, kita intim dengan Tuhan, dan kita selalu berpikiran yang positif kepada Tuhan, maka kita akan menerima semua jawaban dari setiap pergumulan saya dan saudara.